Apa itu sistem Among? Sistem Among adalah cara pelaksanaan pendidikan dalam gerakan pramuka. Sistem Among adalah hasil pemikiran Raden Mas Wardi Suryaningrat atau dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan dan pendiri perguruan Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara menjabat Menteri Pendidikan pada Kabinet RI pertama. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dan wafat pada tanggal 28 April 1959. Kata Among berarti mengasuh, memelihara atau menjaga, dan orang yang melakukannya disebut pamong. Sistem Among tampak jelas pada kalimat ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tut wuri handayani, yang artinya di depan membangun atau melaksanakan, di tengah membangun kemauan, dan di belakang memberi dorongan atau bantuan ke arah mandiri. Pendidikan dalam gerakan pramuka ditinjau dari hubungan antara pembina dengan anggota muda dan anggota dewasa muda menggunakan sistem Among. Sistem Among berarti mendidik anggota gerakan pramuka menjadi insan merdeka jasmani, rohani, dan pikirannya, disertai rasa tanggung jawab dan kesadaran akan pentingnya bermitra dengan orang lain. Sistem Among mewajibkan anggota dewasa gerakan pramuka melaksanakan prinsip-prinsip kepemimpinan sebagai berikut. Pertama, ing ngarsa sung tulodo, maksudnya di depan menjadi teladan. Kemudian ing madya mangun karso, maksudnya di tengah membangun kemauan. Dan tutsuri handayani, yang maksudnya dari belakang memberi dorongan dan pengaruh yang baik ke arah kemandirian. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota dewasa wajib bersikap dan berperilaku berdasarkan cinta kasih, kejujuran, keadilan, kepatutan, kesederhanaan, kesanggupan berkorban, dan rasa kesetiakawanan sosial. Disiplin disertai inisiatif dan tanggung jawab terhadap diri sendiri, sesama manusia, negara dan bangsa, alam dan lingkungan hidup, serta bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hubungan anggota dewasa dengan anggota muda dan anggota dewasa muda merupakan hubungan khas, yaitu setiap anggota dewasa wajib memperhatikan perkembangan anggota muda dan anggota dewasa muda secara pribadi agar perhatian terhadap pembinaannya dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan kepramukaan. Anggota dewasa berusaha secara bertahap menyerahkan pimpinan kegiatan sebanyak mungkin kepada anggota dewasa muda. Sedangkan anggota dewasa secara kemitraan memberi semangat, dorongan, dan pengaruh yang baik. Sistem Among dalam gerakan pramuka memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan pribadinya, bakatnya, kemampuannya, cita-citanya. Pembina pramuka sebagai pamong hanyalah menjaga, membenarkan, meluruskan, mendorong, memberi motivasi, tempat berkonsultasi, dan bertanya. Peserta didik harus diperlakukan dan dihargai sebagai subjek pendidikan, bukan hanya sebagai objek pendidikan belaka yang hanya bergiat kalau disuruh pembinanya, tetapi mereka diberi kebebasan untuk bergerak dan bertindak dengan leluasa agar tumbuh rasa percaya diri, agar berkembang kreativitasnya sesuai dengan aspirasi mereka. Kegiatan kepramukaan dengan menggunakan sistem Among dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata dengan contoh-contoh nyata, dimengerti dan dihayati atas dasar minat dan karsa para peserta didik. Pembina pramuka harus mampu menjadi contoh atau teladan peserta didiknya.
Sistem Among harus digunakan secara terpadu, tidak terpisah-pisah, satu dengan lainnya saling berkaitan. Oleh karena itu, bagi semua golongan peserta didik mulai siaga sampai pandega diberikan keteladanan, daya kreasi, dan dorongan. Peserta didik dibina sesuai dengan minatnya untuk bekal mengabdi dan berkarya melalui proses pertama, learning by doing, yakni belajar sambil bekerja. Kedua, learning by teaching, bekerja sambil mengajar. Ketiga, learning to live together, belajar untuk bisa hidup bersama. Keempat, learning to earn, belajar mencari penghasilan. Kelima, earning to live, penghasilan untuk hidup. Keenam, living to serve, kehidupan untuk bekal mengabdi. Dan ketujuh, learning to be, belajar untuk menjadi dirinya sendiri. Demikian beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang sistem Among. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam Pramuka.